Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd insyaallah ta'ala fi hadzal yaum ar-rabi' min syahri sya'ban sanata 1446 lil hijrah nuwasil qira'atana fil mulakhas li Syekh Shalih hafizahullah ta'ala. Na'am waqad qara'na ba'd hafizahullah inda hadis akhwaf ma akhafu alaikum. Kita lanjutkan kembali pada pagi hari ini pembacaan kitab Mulakhas yang mana kita telah membaca sebagian penjelasan syarah dari beliau hafizahullah. Nah, terkait hadis akhwafu ma akhafu alaikum, hadis yang terakhir. Yang terakhir kita baca. Kita sampai pada ma yustafadu minal hadithi, faedah yang dapat diambil dari hadis. Kita baca yang pertama kemarin, faedah yang pertama dari beliau bahwasannya besarnya al-khauf, rasa takut dari terjatuh pada syirik asghar. Nah, ada dua ini menunjukkan bahwasannya khauf minal wuqu' fi syirkil asghar ada dua. Yang pertama Rasulullah saja takut dengan takut yang takhawufan syadidan. Nah, sampai mengatakan akhwaf ma akhafu alaikum. Ini sangat berbahaya sekali. Sepantasnya kita juga selalu mengkhawatirkan diri kita masing-masing. At-tsani annahu takhawwafa min wuqu'ihi fi shalihin. Dan yang kedua menunjukkan bahwasannya eh, apa namanya takut takut dari syirik asghar ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad mengkhawatirkannya dari orang-orang soleh, orang-orang al-kamilin yang sempurna keimanannya. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan, apalagi orang-orang yang di bawah mereka keimanannya. Tentunya ini para sahabat. Akhfaf ma khafu alaikum. Para sahabat. Kemudian yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Nah, besarnya rasa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Serta semangat beliau dalam memberi hidayah dan nasihat kepada umatnya. Nah, hum di sini mereka maksudnya adalah umat. Ini bagaimana dalam hadis Nabi mengkhawatirkan akhwaf ma khawafu alaikum ini menunjukkan besarnya kasih sayang beliau. Yang ketiga ats-tsalits anna syirka yanqasimu ila akbara wa asghara. Ini kenapa akbara? Padahal ada ila. Harusnya kan akbari ya, atau pada kasus biasanya seperti ini ada ala umatihi. Di sini karena dia mamnu minas sarf. Dia sifat dan karena wazannya af'ala. Sehingga tidak bisa di tanwin, tidak bisa di kasroh. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasa'isillahi. Wal asgharu huwa ma ata fin nususi annahu syirkun walam yasil ila haddil akbari wal farqu bainahuma. Nah, nomor tiga faedahnya bahwasannya kesyirikan itu ada dua jenis. Yang pertama syirik akbar dan juga syirik asghar. Nah, ini ada dua jenis. Nah, di hadis tersebut disebutkan asyirkul asghar. Akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ini menunjukkan bahwasanya syirik ada yang asghar, ada yang bukan. Fal akbar, syirik akbar adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala ya atau menyamakan selain Allah. Yusawwiya ini harokatnya fathah karena ada an. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah, entah itu patung, bulan, matahari, bahkan para malaikat, para nabi, menyamakan mereka dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Nah, ini merupakan hal-hal khusus. Tidak boleh kita menyamakan batu misalnya, bahwasanya batu ini dapat memberi rizki. Nah, ini syirik akbar. Wal asghar, adapun syirik asghar, syirik kecil, apa itu? Itu adalah yang disebutkan ma'ata fin nususi, yang disebutkan dalam dalil an-nusus, nas-nas Al-Qur'an, As-Sunnah. Nam annahu syirkun, bahwasannya dia adalah syirik. Tapi syiriknya tidak mencapai derajat syirik besar. Nah, ada perbedaannya. Wal farqu bainahuma. Perbedaannya kita baca. Yang pertama annal akbara yuhbitu jami'al a'mali wal asghara yuhbitul amalal ladzi qaranahu. Yang pertama bahwasannya syirik akbar perbedaannya itu menghapus seluruh amalan. Seluruh amalan terhapus gara-gara syirik akbar. Sedangkan syirik asghar itu tidak apa namanya menghapus seluruhnya. Namun dia hanya menghapus amal yang bersamaan dengannya. Ya, ketika sholat ada syirik asghar, ar-riya, maka yang batal hanyalah sholatnya itu. Nah, kemudian yang kedua, alba di sini A B C begitu ya. Ini bahasa Arab. Annal akbara yukhallidu sahibahu finnari wal asghara la yujibul khuluda finnari. Syirik akbar, syirik besar menyebabkan pelakunya apa namanya khallada yukhallidu kekal, menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun syirik asghar tidak menyebabkan kekekalan dalam neraka. Yang terakhir annal akbar yanqulu anil millah atau yanqilu. Nah, annal akbara yanqilu anil millah wal asghara la yanqil. Nah, yanqilu ya. La yanqilu anil millah atau yunqil. Syirik akbar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nauzubillah. Adapun syirik asghar tidak yunqil, tidak mengeluarkan dari agama. Nah, ini perbedaan-perbedaan syirik akbar dan dengan syirik asghar. Alhamdulillah kita telah selesai membaca syarah dari hadis akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu ila anhu faqala ar-riya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam jenis kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Amin. Kita lanjutkan. Wa an Ibni Mas'ud wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati meninggal dalam keadaan menyeru, nah, menyeru yad'u lillahi niddan, menyeru tandingan bagi Allah, dia berbuat syirik. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Nah, ini syirik akbar. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Saleh. Cuman ada dua di sini, yad'u sama niddan, penjelasan kata yad'u. Ad-du'a'u huna huwa su'alu yuqalu da'ahu idza sa'alahu aw istaghatha bihi.
Dia berdoa, menyeru. Ad-du'a di sini maknanya adalah as-su'al, permohonan. Nah, dikatakan ini contohnya da'ahu, dia berdoa. Ya, ini maknanya sa'alahu, dia memohon. Awis bihi atau meminta pertolongan. Ya, sa'ala meminta atau meminta pertolongan. Ini ya doa. Kemudian niddan an-niddu al-mithlu awal mathalu wasyabihu. Nah, an-nid yaitu sesuatu yang al-mathal, yang serupa atau asyabih tandingan atau sekutu. Nah, atau misal ya, misal syabih merupakan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dari Syekh Saleh. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum, makna global dari hadis ini. Maknanya adalah yukhbiru ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyyan kana hadha nid aw ghairahu wastamarra ala dhalik ila al-mamati ay lam yatub minhu qabla al-mamati fa inna masirahu ila nar li'annahu musyrikun wa ittikhadun niddi ala naw'aini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, ya di dalam hadis ini maknanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa siapapun yang menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Azza wa Jal dalam hal ibadah, ya ia yad'uhu, menyerunya, yas'aluhu, memohon kepadanya atau meminta pertolongan kepadanya, baik itu berupa nabi yang dia minta atau selain nabi, siapa saja, malaikat, bahkan batu atau benda-benda lainnya. Nah, barang siapa yang keadaannya seperti ini, berdoa meminta pertolongan, wastamarra ala dzalik ilal mamat, sampai dia meninggal masih dalam keadaan seperti ini, yakni tidak bertaubat sebelum matinya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wal billah. Dia sebagai seorang musyrik. Naam. Wal billah. Kemudian kata Syekh wattikhadun nid ala naw'ain. Em, nah, menjadikan tandingan bagi Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah. Au ba'diha fahadha syirkun akbar. Sahibuhu mukhalladun finnar. Asani makana minasyirkil asghari kaqaulir rajul Masya Allah wa syi'ta walaulallahu wa anta wa nahwa dzalika mimma fihi al-'atfu bil wawi ala lafzil jalalah. Naam. Wa kayasirir riya'i wa hadza la yujibu takhlida fin nari wa in dakhalaha. Ittikhadun nid, menjadikan tandingan bagi Allah, ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama menjadikan sekutu bagi Allah dalam berbagai jenis ibadah atau sebagian ibadah. Maka ini syirik akbar. Pelakunya kekal di dalam neraka. Ini jenis yang pertama, menjadikan tandingan bagi Allah. Kemudian yang kedua, syirik asghar. Maka minasyirkil asghar, seperti contohnya syirik asghar seperti ucapan seseorang, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan yang
engkau kehendaki. Ini ngomong sama orang. Walau Allah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan engkau. Nah, ini syirik asghar. Wa nahwa dzalik atau yang semisalnya yang dimana di situ menyamakan ucapan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia menggunakan huruf ini al-waw. Si wa syi'ta walau lallah wa anta. Nah, juga contohnya syirik asghar ini eh, riya, yasirir riya seperti riya yang ringan. Nah, dan hal ini syirik asghar tidak menyebabkan kekekalan di dalam neraka. Meskipun bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalamnya, masuk neraka. Billah. Yang mana ketika seseorang dicelupkan dari satu celupan, itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan seluruh kesengsaraan di dalam dunia ini. Nah, karena nanti didatangkan orang-orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia, kemudian dicelupkan dengan eh, ke dalam api neraka satu celupan, dan dia lupa. Enggak, saya tidak pernah merasakan kenikmatan ini. Ini paling sangat mengerikan sekali neraka ini. Waliyadzubillah. Demikian dua jenis attikhadun nid, menjadikan tandingan bagi Allah. Yang pertama syirik akbar, yakni dia betul-betul eh, menyerahkan berbagai jenis ibadah kepada selain Allah. Dia tidak mengenal Allah. Salat atau ibadah yang lain bukan kepada Allah. Au ba'dhiha atau sebagian ibadah. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lainnya. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk patung. Nah, ini syirik akbar. Sahibu mukhallad, kekal di dalam neraka, orang yang tidak bertaubat dari apa namanya perbuatan seperti ini. Nah, dia sholat kepada Allah, namun korban untuk selain Allah. Namun dia berdoa kepada selain Allah. Makanya dia sangat-sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, syirik asghar. Walaupun dia tidak kekal dalam neraka, namun ada kemungkinan dia menyebabkan masuk ke dalam neraka tersebut. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam jenis kesyirikan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.